Selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas adalah statement terbaru dari Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang mengatakan bahwa selama ini saya itu cuma diem-diem aja loh. Saya difitnah diem, dimaki-maki diem, dikata-katain juga diem. Tapi yang namanya manusia tuh ada batas kesabarannya. Menurut aku ini agak ngeri-ngeri sedap ya, apalagi kalau teori dekonstruktif, teori yang mengatakan bahwa apa yang biasanya ditunjukkan di luar adalah kebalikannya. Ini menurut aku sebuah kode yang sangat bahaya banget untuk lawan-lawan dari Joko Widodo. Kenapa? Pak Jokowi itu termasuk karakter yang tenang, kalem, nerimo ing pandum lah, atau terima apa adanya kalau karakter di orang Jawa bilangnya seperti itu. Tapi dengan sampai mengatakan hal seperti ini, artinya bakal ada serangan-serangan yang luar biasa. Ini adalah berhubungan ya, isunya adalah dengan ya PDIP, dengan kasus Hasto yang sekarang juga sudah dalam tahapan persidangan, yang berhubungan juga dengan kasusnya Harun Masiku. Tapi ini justru lebih luas teman-teman, karena kita nggak bisa pungkiri, politik itu akan selalu berhubungan dengan banyak hal. Apalagi juga ini ada isu dengan korupsi juga. Kalian tahu Indonesia, korupsinya itu sudah luar biasa. Ya, sekitar 30%. Kata Pak Prabowo, APBN kita itu bocor atau dijadikan bancaan untuk korupsi ya, gitu. Oke, pertama kita bahas dulu statementnya Pak Jokowi. Kita coba simak dulu waktu Pak Jokowi bilang, saya itu sudah banyak diam. Ini ngeri-ngeri sedap teman-teman. Ya, harusnya disebutkan siapa, itu loh, biar jelas. Nggak ada. Siapa? Anunya apa? Disebutkan siapa maksudnya siapa? Karena ada keterangan ya dari siapa ini, Deddy Sitorus ya, yang bilang bahwa ada nih ya, bahwa ada utusan yang dugaannya dari Pak Jokowi katanya itu untuk nyuruh saat itu mundur, ada 9 orang di sana. Terus juga sekjennya juga mundur, dan itu dikatakan di tanggal 14 Desember 2024, dan dibilang bahwa jangan pecat Jokowi juga. Tapi nggak tahu nih, nggak menyebutkan namanya siapa utusan tersebut. Kalau memang betul dia diklaimnya disuruh sama Jokowi, ya dibuktikan aja begitu. Kepentingannya apa saya untuk itu? Kepentingannya apa? Coba logikanya. Kepentingannya apa? Saya itu udah diem loh ya. Nah ini. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Wah, ini udah ngeri banget ini. Ada batasnya. Selama ini saya sudah diem aja. Terus isunya apa? Ini yang disampaikan teman-teman terkait dengan bagian yang ngebuat aku juga kayaknya dia ngerasa difitnah di sini. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Kita pengen tahu statement dari Ketua DPP PDIP Perjuangan ini kan siapa yang ngomong tersebut, harus dibuktikan gitu. Karena bisa aja nih aku ngaku-ngaku nih, aku disuruh sama Pak Prabowo nih menemui A, B, C, dan D. Ya aku bisa klaim ya aku utusannya Pak Prabowo gitu misalnya. Tapi kan apakah itu benar atau enggak harus ada verifikasi. Dan ya mereka aku yakin lah sudah orang-orang pejabat lah politik gitu kan ya. Mereka sudah ngerti apa yang disampaikan itu pasti ada konsekuensinya. Dan apakah ini pure adalah sebuah dugaan tindakan pidana seperti itu, ataukah ini hanya sekedar pengalihan isu? Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Ya, Pak Jokowi pun juga sudah memahami bahwa sepertinya dirinya adalah yang dituduh seperti itu. Nah, ini kan kasus Hasto Kristianto itu mantan sekjen PDIP yang sekarang sudah disidangkan, dan Hasto pun kita lihat kemarin waktu di persidangan perdana dengan kuasa hukumnya teriak-teriak kan ya, Pak Hasto itu punya hak untuk berbicara katanya begitu, dan dikatakan di situ Hasto bilang bahwa saya itu dikriminalisasi demi kepentingan penguasa.
Kepentingannya apa? Karena kan kasusnya Hasto ini ya, kita coba bahas kasusnya secara singkat teman-teman. Kasus Hasto ini kan, kalau aku cek dari jejak digital, dia ditetapkan sebagai tersangka dari kasus terlibat dengan kasusnya suap Harun Masiku. Dia dikategorikan adalah mencegah, merintangi, dan menggagalkan secara langsung ataupun tidak langsung tersangka Harun Masiku yang diduga melakukan penyuapan tersebut, teman-teman. Itu kan dia juga nggak sekedar obstruction of justice, tapi juga memberikan saran, terus juga melakukan beberapa tindakan. Tentunya ini proses pembuktian. Nah, kenapa yang menangani adalah KPK? Kalau kemarin kan sempat aku lihat di beberapa sumber bahwa KPK itu akan menangani sebuah kasus, at least kerugian negara itu adalah minimal 1 miliar rupiah. Nah, ini kan juga sama kerugiannya kalau aku lihat dari total angka ya, di kasus Harun Masiku itu kan ada beberapa kali dugaan penyuapan ya. Yang pertama itu kan di tahun 2019, akhir Desember, bagian pertama itu adalah 850 juta. Ini kan penyuapannya dugaannya ke salah satu komisi di mana nih, untuk yang pemilunya ya, itu 850 juta. Terus yang kedua dan ketiga totalnya 600 juta. Totalnya ini sudah berapa? Sudah lebih dari 1,3 miliar, sudah di atas 1 miliar kan. Jadi secara undang-undang, secara aturan, KPK yang menangani kasus ini ya sudah tepat. Kalau kecuali kerugian negaranya itu atau uang yang dibahasnya itu nggak sampai 1 miliar, baru kita mikir, waduh kenapa nih KPK kok ikut-ikutan padahal angka penyuapannya nggak di atas 1 miliar. Untuk bagian pertama itu jadi masuk akal ya. Terus juga ini nggak cuma sekedar masalah kayak apa ya, kayak antara kasusnya Hasto dan juga Harun Masiku, tapi juga ada indikasi kayak ketidakharmonisan hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Ada konflik di sini, kita paham lah ya, ya dengan faktor politik. Katanya Pak Jokowi itu katanya tidak tahu berterima kasih. Dulu siapa yang mengangkat dia waktu dari wali kota Solo, kemudian ke Jakarta, menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden, bahkan dengan isu-isu yang serem-serem begitu. Dan kita nggak bisa pungkiri konflik antara kedua tokoh Megawati dan juga Jokowi itu memang sudah banyak tercium oleh media dan juga masyarakat. Nah, kasus Harun Masiku sendiri pun ini juga sampai sekarang masih belum ada kejelasan ya teman-teman. Walaupun ini sudah buron beberapa tahun, dari tahun 2020, sudah 5 tahun ya buron Harun Masiku dengan kasus ini. Ini kan juga sampai sekarang kasus ini tuh karena ada hubungan sama partai PDIP juga. Kalau kalian masih ingat, sebenarnya kan Harun Masiku itu menjadi caleg di Sumatera Selatan 1 ya, dan dia itu kalah. Dan ada partnernya sesama partai dari PDIP yang menang, namanya adalah kalau nggak salah itu Nazarudin Kemas, tetapi meninggal dunia itu 17 hari sebelum pemilu. Dan sesuai aturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, harusnya suara terbanyak kedua dari partai PDIP dan dapil yang meninggal tersebutlah yang bisa menggantikan posisi dari orang yang meninggal dunia tapi menang tersebut. Nah, itu bukanlah Harun Masiku, tapi ada namanya Rizky. Tapi Rizky tidak ditunjuk untuk menggantikan, tapi malah dari PDIP itu menunjuk adalah Harun Masiku lewat gugatannya ke MA. Dan MA di gugatannya menang. Dan dari KPU tidak mau tetap mengikuti aturan tersebut. Jadi terjadilah konflik di sini, penyuapan A, B, C, dan D udah ngeluarin 1 miliar rupiah lebih Harun Masiku, tetapi pada saat mau mengeluarkan uang lagi, KPK-nya sudah mencium nih aroma-aroma tidak benar dalam proses menjadi calon anggota DPR ini. Ini kan juga bagian yang menurut aku ngeri-ngeri sedap ya. Ini kan calon anggota DPR dari tahun 2019 ya sampai 2024 ya. Harun Masiku tuh bisa mampu mengeluarkan uang miliaran rupiah untuk posisi tersebut, belum dengan masa kampanyenya. Penghasilan menjadi anggota DPR itu berapa? Kalau gila ya, nggak masuk akal sih. Kalau pure ini hitung-hitungan secara ekonomi, jadi anggota DPR itu berapa? Berapa puluh miliar anggap aja selama dia menjabat 5 tahun. Tapi untuk biaya mencapai ke sananya, aku yakin juga bisa sampai puluhan miliar. Terus bagaimana dong hitung-hitungan logikanya? Makanya nggak heran banyak masyarakat yang menilai bahwa ada dugaan, banyak korupsi yang terjadi di DPR begitu. Dan ini menjadi salah satu alasan kenapa nih masyarakat menilai dugaannya adalah
DPR itu enggan segera mengesahkan undang-undang untuk memiskinkan para koruptor karena di tempatnya itu juga ada banyak korupsinya gitu, ada banyak koruptornya. Sama aja dong. Kalau mereka membuat aturan tersebut, sama aja mau menyakiti diri sendiri. Tapi sekali lagi, mudah-mudahan ya kita sebagai rakyat kecil, tujuannya cuma satu sih, kita pengen Indonesia tuh menjadi negara maju gitu loh. Nggak cuma stuck menjadi negara berkembang. Dan negara maju itu di mana-mana selalu tingkat korupsinya itu rendah banget. Coba sebutin negara maju mana di dunia yang tingkat korupsinya tinggi. Rata-rata tingkat korupsi di negara maju itu sangat kecil banget, walaupun ada ya. Jadi percuma kalau kita bayar pajak yang sekarang lagi di enforcement-nya tinggi-tinggi, gila-gilaan dari pemerintah, tapi kita sudah bayar tapi uangnya dikorupsi. Sama aja gitu, kayak kita mau ngepel becek gitu ya, tapi atapnya bocor, hujan mulu, jadi percuma gitu. Kita ngepel mulu di bawah, tapi atapnya nggak dibenerin, nggak ditambal, jadi sama aja percuma. Jadi mudah-mudahan ya Pak Prabowo yang mengatakan bahwa akan membuat pulau kecil ya, bercandaan sih kayaknya untuk para koruptor, ya at least semangatnya sampailah ke beliau begitu. Ya at least adalah dengan Pak Prabowo tuh ngebuat aturan memiskinkan para koruptor di Indonesia Pak. Terutama dibuat angkanya tuh angkanya bener-bener yang ada batasnya gitu, thresholdnya. Pokoknya nggak peduli kalau sudah di atas 1 miliar atau 2 miliar, kita berlakukan pasal ini begitu. Sama juga kan, Undang-Undang Tipikor pun juga sudah ada sebenarnya kalau melakukan korupsi pada saat negara dalam kondisi bahaya atau kritis atau ada wabah besar, itu juga bisa diterapkan hukuman mati. Cuma kan pelaksanaannya di Indonesia tidak seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.